Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mawadi'ul hadfi ay hadhihi mawadi'ul hadfi, bermula ini itu tempat-tempatnya membuang. Qala, berkata siapa? Sanib wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al mutalil akhiri wa fil af'alil khamsati allati rabbuha bi syabatin nuni, pada perkataan wa amal hadfu dan seterusnya. Ya. Wa amal hadfu, dan adapun bermula membuang, fayakunu maka itu ada apa al hadfu, ya, alamatan itu sebagai tanda, lil jazmi bagi i'rab jazm, fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari' al mu'talil akhiri yang tolong diperhatikan al-mu'talil akhiri itu gak apa-apa dah, perlu saya komentari dah. Nih gak apa-apa Andre, lu dari admin emang kudu capek. Ini yang kemarin belum tuntas. Kalau kemarin kan as-sahihil akhiri ya. Jadi perhatikan, ada as-sahihil akhiri, ada al-mu'talil akhir. Diperhatikan ini lamnya ditasdid. Walaupun nggak ada tasdidnya ya, cara bacanya memang harus al-mu'talli, karena itu dari i'talla ya'tallu i'tilalan wa mu'tallan wa huwa mu'tallun wa dzaka ya mu'talun. Awas, bahwa mu'talun bukan bahwa mu'tilun, paham nggak? Itu sama. Mu'talul akhiri yang berupa huruf elat. Ini isim fa'il. Nah ini al-akhiru boleh kalian baca al-akhiri, mudhof ilaihnya ini. Boleh juga al-mu'talul akhiri fa'il, karena as-sahih dengan al-mu'tal itu dua-duanya isim fa'il. Terus yang benar mana Pak? Al-akhiri apa al-akhiru? Ya, orang boleh dua ya boleh dua. Ngerti? Itu maksudnya, ngerti kan? Al-mu'talil. Kalau itu kan dibaca lamnya dibaca al-mu'tali, karena sebelumnya kan mudhari'i kan gitu kan. Nah, ada fi'il mudhari' tipenya sahih akhir. Sahih akhir itu contohnya yansuru, yadribu. Mu'tal akhir yang akhirnya berupa huruf ilat, ghoza, yaksa, ghoza, yakzu. Ya ntar lah. Cuman ini saya mengantarkan kalian al-mu'talul akhiru gitu. Boleh akhiri, boleh akhiri. Nah, mu'tal itu ya isim fa'il, pembandingnya kan as-sahih. Memang redaksinya antara isim fa'il dengan isim maf'ul dalam hal ini sama. Coba aja kalian tasbih. I'talla ya'tallu i'tilalan wa mu'tallan bahwa mu'tallun wa dzaka ya mu'tallun. Ngerti kan? Loh gitu loh. Nah, ayo. fil af'ali, dan di dalam fi'il al-khamsati yang 5. Ya. Allati yaitu hafal khamsah, rafuha yang bermula rafanya allati bisabatin nuni itu tetap dengan tetapnya nun. Wa qulu, dan kata saya ke syarah fil hadfi itu tetap bagi membuang, maudi'ani bermula dua tempat. Yakunu yang ada apa? Hadfu. Apa yang benar? Yakunu. Yakunu
yang ada apa hadfu fi kulli wahidin di dalam setiap salah satu minhuma dari maudhi'ani dalilan tu dalil Ya. walamatan dan tanda ala jazmil kalimati atas jazmnya kalimah. Al maudhi'ul awwalu. Nah, ntar dulu. Lil hadfi maudhi'ani. Yakunu. Tadi itu isimnya apa? Hadfu. Nah, itu makanya saya suruh ulangi. Yakunu yang ada apa hadfu. Simal kitabnya. Fi kulli wahidin dalilan itu. Dalilan itu khobar. Maksudnya begini. Khadf dalam arti membuang itu ada dua tempat. Yang mana khadfu itu atau membuang itu menjadi dalil pada setiap tempat. Kan ada dua tempat tadi. Nah, setiap tempat itu menjadi dalil dan alamat atas jazmnya sesuatu. Dengan kata lain, khadf sebagai tanda alamat jazm ada pada dua tempat. Itu maksudnya. Ayo. Al maudhi'ul awwalu bermula tempat yang utama. Al fi'lul mudhari'u itu fi'il mudhari'. Al mu'talul akhiri yang mu'tal akhirnya. Ya. Wa ma'na kaunihi dan Nah, itu kaidahnya diperhatikan. dan bermula mana adanya fi'il mudhari' mu'talal akhiri itu mu'tal akhir. Anna akhirahu itu sesungguhnya akhirnya fi'il mudhari' harfun itu huruf min hurufil illati dari huruf-huruf alat as-salasati yang tiga. Ya. Allati yaitu salasa, hiya yang bermula alati, al alifu itu alif, al wawu dan wal wawu dan wawu, wal ya'u dan ya. Ya. Wa misalul fi'lil mudhari'i maka bermula contohnya fi'il mudhari' alladzi yaitu fi'il mudhari' akhiruhu yang bermula akhirnya alladzi alifun itu alif, yas'a itu contoh lafaz yas'a. Nah, ini banyak ini contohnya diperhatikan karena dalam kitab-kitab yang lain itu kadang-kadang cuman yaksha doang. Nah, kalau ini banyak nih, ini kesempatan buat kalian, ayo. Yas'a artinya sedang atau akan berusaha siapa fulan. Berusaha atau kalau bahasa Jawanya tumandang. Ayo. Wayardo dan yardo artinya sedang atau akan rela siapa fulan. Wayahwa dan yahwa artinya sedang atau akan mencintai. Yang mencintai atau condong hawa itu loh, hawa. Hawa Yahwa gitu, ayo. Wayana dan yana artinya sedang atau akan menjauh siapa. Nah, yan anak yan, ya kan? Waman an fahuwa man iyun kan gitu kan? In ala wazaka man iyun fahuwa nain. Ayo. Wayasko dan yasko artinya sedang atau akan celaka siapa. Oh, setelah yan a yasko. Iya. Oh, kalau saya ada tambahan satu lagi. Ya beko. Oh, nggak apa-apa, nanti kalian tulis. Kalau memang sebelahnya muat, tambahin ya beko. Kalau di sini biar banyak. Kalau di sini sesudahnya. Oh, ada. Ayo terus lanjut. Wayabko dan yapko nya sedang atau akan menetapkan siapa fulan. Apaan? Sedang atau akan menetapkan. Ya tetap aja, bukan menetapkan. Kalau menetapkan abeko yubeki bagia yapko maknanya tetap. Yapko sedang atau tetap siapa fulan. Jangan ngarang sendiri, ayo. Wayabko dan yapko artinya sedang atau akan tetap siapa fulan. Wa misalul fi'lil mudhari Yatgo gak ada. Yatogo gak ada. ada. Nah, nih ada tambahnya togo yatogo. Ini tulisannya. Yatogo. Loh, kalau saya ada ini maksudnya
Mumpung nulis, nah, kalian kalau memang sampingnya muat, tulis saja tambahin. Ya teguh. Kan daripada nyari-nyari kan mumpung itu banyak contohnya. Kalau di jurumnya paling contohnya yaksa. Nah kalau ini ada yarzo, yahua, yan a, yaksa, ya kan yasko. Oh, kan keren. Oke lanjut. Misalul fi'lil mudhari dan bermula contoh fi'il mudhari alladzi yaitu fi'il mudhari akhiruhu yang bermula akhirnya alladzi wawun. Jangan ngebut. Jelimet itu. Wawun itu wawu. Yad'u itu contoh lafaz jadu artinya sedang atau akan memanggil. Terserah mau memanggil, mau berdoa, mau mengajak, itu maknanya da'a ya da'u. Ayo. Yarju dan yarju artinya sedang atau akan berharap siapa fulan. Ya. Wayablu dan yablu artinya sedang atau akan menguji. Ya, menguji. Ayo. Makanya ada istilahnya ibtila atau bala. Bala ya belu balaan. Ayo. Yasmu dan yasmu artinya sedang atau akan mulia. Mulia atau naik. Makanya samaun. Itu maknanya di atas. Naik tinggi. Ayo. Yaksu dan yaksu artinya sedang atau akan keras. Menjadi keras. Akan menjadi keras. Maknanya qaswatul qalbi. Ya, itu kosa ya kesu. Maknanya keras. Contohnya keras ya kerasnya hati. Kerasnya hati bukan hatinya sakti di gotik bunyi ting, bukan. Dinasehatin dablek. Dinasehatin susah. Itu namanya qaswatul qalbi. Kenapa orang kok bisa qaswatul qalbi? Sebab nggak denger nasihat awalnya. Disuruh belajar nggak mau belajar. Disuruh sholat nggak mau sholat. Ngerti? Siapa lu lopal? Win ngerti? Disuruh akur berantem mulu. Disuruh taat iseng. Cewek rasa air Arwin, Elvin. Nah, iya malah ngantuk. Lu kalau cewek yang bilang aja nggak usah nyampe begitu. Suruh balas lu, ya kan cewek aja yang biasa ngapain harus nyampe begitu ya kan? Itu namanya dendam juga lu pendendam juga berarti krempeng. Nah, iya kan? Ayo. Jewer takjiban, bukan dendam. Gitu loh. Ayo. Wayanbu dan lafayanbu artinya sedang atau akan menjauh siapa fulan. Yambu, naba, yanbu. Karena bertemu ba, yambu. Ayo terus, udah oke. Biar kelar. Misalul fi'lil mudhari dan bermula contohnya fi'il mudhari alladzi yaitu fi'il mudhari akhiruhu yang bermula akhirnya alladzi yaun itu ya. Yuti itu contoh lafaz yuti artinya sedang atau akan memberikan siapa fulan. Ya. Wa yaqdi dan yakti artinya sedang atau akan memutuskan Ya. siapa fulan. Wayas taksi dan apanya taksi artinya sedang atau akan menutupi Atau meliputi. Umpamanya kalian di gunung. Nah, tiba-tiba wabut menerjang, pandangan terbatas. Nah, itu namanya yastaghsi. Gitu ya. Ayo. wayuhi dan yuhi artinya sedang atau akan menghidupkan. Ya. Nah, kalau yuhyi itu menghidupkan, tapi kalau hayya yahya berarti kan hayya yahya itu mutal alif. Tapi kalau ahya yuhyi itu mutal ya. Ngerti? Oh. Ayo. Wayalwi dan lafaz yalwi artinya sedang atau akan memalingkan siapa. Memalingkan atau melambaikan. Ayo.
Wayahdi dan lafaz yahdi artinya sedang atau akan memberi petunjuk siapa fulan. Ya. Faiza qulta, maka apabila berkata siapa kamu, lam yas'a aliyun ilal majdi. Ya. Lam yas'a, tidak akan berusaha siapa Ali. Bukan tidak akan, lam itu tidak maknanya. Lam tidak berusaha gitu, bukan. Kalau lam tidak akan. Ini kalau dibiasakan salah selamanya lu. Lam itu huruf jazm bukan huruf qalbin. Begitu loh. Ulang yang benar. Lam yas'a, tidak berusaha siapa Aliun Ali ilal majdi, kepada kesungguhan. Fa inna yas'a, maka sesungguhnya lafaz yas'a majzumun itu yang dibaca jazm. Disabki harfil jazmi, karena mendahulunya huruf jazm, alaihi, atas lafaz yas'a. Wa alamatu jazmihi, dan bermula tanda jazmnya yas'a, adful alifi, itu membuang alif. Wal fathatu, dan bermula fathahnya, qablaha, yang di dalam sebelum huruf elat. Sebelum huruf elat. Ribet amat. Sebelum huruf elat berarti apa? Ain. Ain. Loh. Itu kan ainnya dibaca apa? Fathah. Dibaca apa? Fathah. Fathah. Fathah kan? Yas'a kan? Iya. Nah, berarti kan dibaca fathah. Fathah yang sebelum huruf elat yaitu huruf ain. Yas'a. Nah itu sinyal, gampangnya tanda kalau huruf elat yang dibuang adalah a. Alif itu kata kunci sebenarnya. Tolong perhatikan. Mungkin kitab nahwu seperti ini kalian sekarang atau saat ini kalian hanya baru membaca teorinya. Noval, Rehan, Erwin, Junet, ya semuanya dah, Alvin semuanya. Nah mungkin kalian nanti bisa menerapkannya 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang baru bisa. Tapi harus pahami dulu dari sekarang. Lam yas'a, bukan diharokati. Itu kan asalnya tadi yas'a. Kalau yang atas tadi, setelah ain kan ada alif yang kayak ya. Oke? Nah, ketika kemasukan lam, dengerin al, ngelamun aja. Setelah kemasukan lam yas'a, kan alifnya dibuang. Ainnya kan tinggal ain itu, yang huruf terakhir. Tadinya kan yas'a, ya kan, ntar saya tulis. Cuman ini sebagai apa, pendahuluan supaya nanti dijelasin kalian langsung connect. Nah, ain yang dibaca fathah. Fathah itu tanda kalau huruf yang dibuang adalah huruf alif, nyambung. Nanti yang bawahnya juga sama, lam yad'u. Itu ainnya sama-sama ain. Kenapa yang tadi yas'a? Sekarang kenapa ini lam yad'u? Ainnya dibaca au. Menandakan huruf wawunya yang dibuang dan seterusnya. Gitu lah yo. Dalilun, tu dalil alaiha, atas huruf elat alif. Wawa, dan bermula apa yas'a, fi'lun mudhari'un, tu fi'l mudhari', mu'talun, yang mu'tal, apa al-akhiru, akhirnya. Wa iza qulta, dan apabila berkata siapa kamu, lam yad'u Muhammadun illa ilal haqi. Lam yad'u, tidak memanggil siapa Muhammadun Muhammad, tidak mengajak. Jadi di situ maksudnya maka tadi kan saya bilang da'a yad'u itu bisa maknanya mengajak, bisa maknanya memanggil, bisa maknanya berdoa. Tergantung, cuman kalau di sini lam yad'u itu lebih tepatnya mengajak, gitu loh. Lu jangan ngantuk, Bin. Lu ngantuk emang? Oh, ayo. lam yad'u, tidak mengajak siapa Muhammadun Muhammad illa ilal haqi, kecuali kepada yang hak.
Iya, kepada kebenaran. Maksudnya ya ini bisa jadi Nabi Muhammad, bisa juga Muhammad yang lain. Maksudnya kan contoh ini. Lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi. Nabi Muhammad tidak mengajak kecuali kepada jalan yang benar. Oh, gitu loh. Itu yad'u maknanya adalah mengajak, gitu loh. Kalau lam yad'ul kafiru roha, nah, itu berarti lamnya berdoa. Nah, orang kafir tidak berdoa kepada Allah. Oh, lihat siakul kalamnya juga. Gitu. Ayo lanjut. Fa inna yad'u, maka sesungguhnya lafaz yad'u fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm. Disabqi harfil jazmi, karena mendahulunya huruf jazm, alaihi atas lafaz yad'u. Ya. Wa alamati jazmihi, dan bermula tanda jazmnya lafaz yad'u hadful wawi, itu membuang wawu. Ya. Wadomatu, dan bermula dhamma qoblaha, yang dalam sebelum huruf elat. Dalilun, itu dalil, alaiha atas huruf elat wawu. Ya. Wa idza qulta, dan apabila berkata siapa kamu, lam yuti Muhammadun illa khalidan, pada perkataan lam yuti Muhammadun illa khalidan. Ya. Lam yuti, tidak memberikan siapa Muhammadun Muhammad illa khalidan, kecuali kepada Khalid. Fa inna yu'ti, maka sesungguhnya lafaz yu'ti fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm. Disabqi harfil jazmi, karena mendahulunya huruf jazm, alaihi atas yu'ti. Ya. Wa alamatu jazmihi, dan bermula tanda jazmnya yu'ti hadful ya'i, itu membuang ya. Ya. Wal kasratu, dan bermula kasrahnya qoblaha, yang di dalam sebelum huruf elat. Dalilun, itu dalil, alaiha atas huruf elat ya. Hakis, dan kiaskanlah, kembangkanlah siapa kamu, ala zalika atas itu, wa akhwatiha, pada saudaranya semuanya. Ya, tapi zalika itu harusnya lu tuntasin, ala zalika atas itu. Contoh lam yas'a aliyun, terus lam yad'u Muhammadun, dan seterusnya, terus lam yu'ti Muhammadun. Itu maksudnya lah. Perhatikan, akhwatiha itu maf'ul, dibaca nasab, tandanya kasroh, sebab jamak muannas saling, ukhtun jamaknya akhwat. Nyambung nggak Aska? Yang lain diperhatikan, itu perlu latihan kalian, nopal, biar nggak main mulu, biar nggak otaknya, biar nggak bercanda melulu. Termasuk Junet, semuanya lah, Rehan. Lu ngajinya asal paham, pasti akan semangat. Maka bagaimana caranya paham? Ya kudu tekun, terus diulang-ulang. Maka dalam taklim ada istilah takror atau tikror. Belum ulang-ulang pelajaran. Boleh habisin, biar tanggung, biar sekalian diri saya. Al-mawdi'usani, bermula tempat yang kedua. Al-af'alul khamsatu, itu af'al khamsah. Ya. Allati, yaitu af'al khamsah. Turfa'u, yang diropakan apa alati, bisubutin nuni, dengan tetapnya nun. Nah, berarti kalian ingat af'al khamsah apa kemarin secara kaidah? Fi'il mudhari yang kemasukan alif tasnya, jama ya muannas ya muannasa mukhoba. Apa tadi bareng-bareng? Fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jama, alif tasnya, dan ya muannasa mukhoba. Itu definisinya apa tadi? Af'al khamsah. Bedain antara af'al khamsah dengan asma khamsah, begitu loh. Kalau asma khamsah, abuka, akuka. Kalau af'al khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ulina. Oh, itu hanya contoh. Nanti yadribu ya yadribani, tadribani.
Ya kan? Yadribuna, tadribuna dan seterusnya. Oke, lanjut. Pokok sabako dan betul-betul telah lalu apa bayanuha, apa penjelasannya af'al hamsah, Ya. Wamisa wamisa luha dan bermula contohnya af'al hamsah yadribani itu lafaz yadribani Oke. artinya sedang atau akan memukul siapa dia dua orang laki-laki. Nah, itu berarti kan nanti contoh yang berikutnya lam yadriba yang ono dalam kurung itu yadribani ada nunnya, tadribani ada nunnya, yadribuna, tadribuna, tadribina kan ada nunnya. Nah, contoh yang berikutnya watakulu lam yadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, lam tadribi. Kan nunnya hilang semua itu. Nah, itu jazmnya. Berarti membuang huruf nun. Nyambung? Oke, lanjut. Watadribani dan lafaz tadribani Simak yang benar, Al. artinya sedang atau akan memukul siapa dia dua orang perempuan atau kamu dua orang laki-laki. Laki-laki atau perempuan sama, tadribani. Jadi tadribani itu bisa untuk kalau untuk mudzakkar mukhatab. Tapi kalau untuk tasnya bisa mukhatab, bisa goib. Antuma umpamanya Siti sama Fitri kan suka berantem melulu. Kalau berantem lu sukanya pukul-pukulan. Besok jangan pukul-pukulan, pukul beneran. Ya, kalau pukul-pukulan kan pura-pura. Iya kan? Nah, Siti wa Fitri yadribani atau tadribani. Nah, itu antuma tadribani sama aja. Mau Siti wa Fitri tadribani kan berarti goib. Ya kan? Sama dengan huma. Bisa juga antuma tadribani. Siti dan Fitri kamu berdua tadribani pada pukul-pukulan keduanya. Nyambung kan? Kalau untuk muzakkar hanya mukhatab, tapi kalau untuk muannas bisa goib, bisa mukhatab. Lu belum paham, lu paham mupal? Benar. Bisa bedain antuma tadribani dengan Siti wa Fitri tadribani, paham? Apa? Gue yakin nggak paham, tapi nggak apa-apa, ikutin. Bisa jadi nanti pahamnya Noval, pahamnya Alvin, Erwin, Junet, Rehan. Nggak tahu kalau Habibie mau ditanya ribet, ditanya ya diem, nggak ditanya apa lagi. Ntar lama-lama gue suruh gelitikin Rehan, lu gelitikin Rehan, Habibie biar ketawa, nggak ada suaranya pisan. Sama kalian suka ngobrol nggak? Ngejedok aja kan, cicing baik, aduh. Tapi kalau di rumah mah brecet, ya kan? Lanjut ngurusin Habibie. Ayo. Yadribuna dan lafaz yadribuna artinya sedang atau akan mukul siapa mereka laki-laki banyak. Ya. Watadribuna dan lafaz tadribuna artinya sedang atau akan memukul siapa kalian laki-laki banyak. Watadribina kalian semua aja lah. Watadribina dan lafaz tadribina artinya sedang atau akan memukul siapa kamu perempuan satu. Nah, itu hanya kamu. Kalau tadribina hanya menunjukkan, makanya mukhatabah istilahnya. Ayo. Takulu kata siapa kamu lam yadriba. Pakai siap-siap, pakai aja lah. Apa? Maaf tuh, lu bisa tuh. Oke, maaf tuh. Lam yadriba artinya tidak memukul. siapa. Udah tidak aja, saya ceplosin. Lu yang baca lagu lu tidak akan. Tidak akan itu lan. Sembarangan. Ayo. Tidak memukul siapa dia dua orang laki-laki. Walam tadriba dan lafaz lam tadriba artinya tidak memukul
siapa dia dua orang perempuan. Walam yadribu dan lafaz lam yadribu artinya tidak memukul siapa mereka laki-laki banyak. Ya. Walam tadribu dan lafaz lam tadribu artinya tidak memukul siapa kalian laki-laki banyak. Oke. Walam tadribi dan lam tadribi artinya tidak memukul siapa kamu perempuan satu. Ngantuk emang. Ngomong kalau ngantuk. Tak kasih obat tidak ngantuk. Obatnya tidak ngantuk. Cukup sebenarnya. Cukup. Ya. Ayo. Kalau wahidin maka bermula setiap salah satu min hadhil af'ali, nyatanya dari ini fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazam lisab fi harfil jazmi karena mendahulunya huruf jazam, alladzi yaitu huruf jazam, huwa yang bermula alladzi, lam itu lam, alaihi mendahului alaihi atas kulun. Ya. Wa alamatu jazmihi dan bermula tanda jazmnya kulun hadfun nuni itu membuang nun. Ya. Wal alifu dan bermula alif, awil wau atau wau, awil ya'u atau ya, fa'ilun itu sebagai fa'il, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, fi mahalli raf'in di dalam keadaan rafa. Oke. Udah sekarang Habib Mafduh. Sekarang udah gue panggil Habib salah. Wah, gue ganti kebab. Lah iya kan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mawadiul hadfi ayahadihi mawadiul hadfi bermula ini itu menerangkan tentang tempat membuang. Ya. Qala telah berkata siapa musannif wa amal hadfu fayakunu alamata lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mutalil akhiri fil af'alil khamsati lati rafuha bisabatin nuni pada ucapan wa amal hadfu dan seterusnya. Wa amal hadfu dan adapun bermula membuang fayakunu maka itu ada apa membuang alamatan itu sebagai tanda lil jazmi bagi rob jazm fil fi'lil mudhari dan dalam fi'il mudhari al mutalil akhiri yang mutal akhir. Ya. Wa fil af'alil khamsati dan di dalam af'al khamsah alati yaitu af'al khamsah rafa yang bermula rafanya alati bisa batin nuni itu dengan tetapnya nun. Nah, ini saya komentari. Kadang-kadang itu kan redaksinya sabatin nun. Ya. Kadang-kadang subutun nun. Oke? Oke, lanjut. Wa qulu dan telah berkata siapa ini lil hadfi bermula lil hadfi mau ini bermula dua tempat lil hadfi tetap bagi rob hadfi membuang mau ani bermula dua tempat yakunu yang ada apa al hadfi fi kulli wahidin di dalam tiap-tiap satu minhuma dari keduanya dalilan itu dalil walamata dan tanda ala jazmi kalimati atas jazmnya kalimat. Al mawdiul awali bermula al mawdiul awalu bermula. Iya, itu harus kalian latih. Tempat yang al mawdiul awali sifat mausuf bukan mudhof ilaih. Ngerti kan? Ya nggak apa-apa kan dari salah menjadi teliti gitu loh. Ayo. Al-mawdi'ul awwalu bermula tempat yang pertama. Nah, al-fi'lil mudhari. Nah kadang-kadang itu langsung al-awwalu. Kan sering kalian menjumpai beredaksi yang begitu kan. Nah al-awwalu maksudnya al-mawdi'ul awwalu gitu. Ayo. Al-fi'lul mudhari'i itu fi'il mudhari'. Yang benar. Wal fi'lul mudhari'u dan al fi'lul mudhari'u bukan wal, emang ada wawunya. Al fi'lul mudhari'u. Lu tadi bahasanya wal bukan? Lah iya kan? Ayo. Al fi'lul mudhari'u itu. Nah, itu dengerin. Kenapa al mudhari'u? Karena al mudhari' itu badal dari al fi'lu. Fi'il tapi yang dimaksud adalah fi'il mudhari'. Nah, kalau itu Pak kok al fi'lul madhi? Madhi itu asalnya madhiyu. Karena berupa isim nakis.
Ngerti kan? Ayo. Al-mu'talul akhiri yang mu'tal akhir. Nah, Wa makna kaunihi dan bermula adanya bermula mana adanya fi'il mudhari mu'tal akhiri yang mu'tal akhir. itu khobarnya kaun Itu yang mu'tal sembarangan lu. akhir. Ana akhirohu itu sungguh akhirnya fi'il mudhari, harfun itu huruf, min hurufil ilati dari huruf ilat, Iya. as-salasati yang 3, Iya. alati yaitu salasah, wa yang bermula alati, ya yang bermula alati, al alifu itu alif, wal Ya. wau dan wau, wal ya'u dan ya. Ya. Wa misalul fi'lul mudhari'u, Mudhafile. Tidak sama yang atas sembarangan lu. fa misalul fi'lil mudhari'u, Mudhari Mudhari. astagfirullahaladzim. fa misalul Dengerin lu mah sama aja apa orang diajarin apa idza waqa'at bukan idza waqatil waqi'ah apa inna anzalnahu fi lailatul qadar kan gitu asalnya. Ada yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibenerin inna anzalnahu fi lailatil kan gitu kan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dia bacanya wa ma adraka ma lailatil qadar. Bagaimana sih tadi yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadar lu salahin. Sekarang wa ma adraka ma lailatul qadar lu salahin lagi. Lah iya kan? Paham enggak? Ini sama aja benerin mafhum ini seperti ini. Iya kan? Makanya pelan-pelan kuasai i'rabnya yang benar. Ayo. wa misalul fi'lil mudhari'i, Nah, begitu. maka bermula contohnya fi'il mudhari alladhi yaitu fi'il mudhari akhiruhu yang bermula akhirnya fi'il mudhari, al alifu itu alif. Yas'a itu contoh lafaz yas'a artinya sedang atau akan berusaha. Siapa fulan, wa yardo, dan lafaz yardo artinya sedang atau akan rela siapa fulan. ya. Wa dan lafaz jahwa artinya sedang atau akan mencintai siapa fulan. Wayan a dan yan a artinya Wow. sedang atau akan menjauhi siapa fulan. Wayas'a dan lafaz jasa artinya sedang atau akan celaka siapa fulan. Yas. Yang bener lu. Yasko bukan yas'a. Celaka itu sakiyun itu. Yasko dibaca yas'a. Astagfirullahaladzim. Lu mabuk kira-kira maksudnya. Ayo. Wayasko dan lafaz jasko artinya sedang atau akan celaka siapa fulan. Wayabko dan lafaz jabko artinya sedang atau akan tetap siapa fulan. Misalul Udah tidak dulu dah, ya udah dah. Ini saya anu aja. Biar ntar dilanjut sendiri aja ya. Ini perhatikan. Ini kudu paham lah. Soalnya kan mau ngasih tempatnya OP nggak enak. Kemarin nih jazm itu kan tandanya dua. Yang pertama apa? Sukun. Sukun udah dibahas kemarin. Fi'il mudhari sokeh akhir nih tadi sokeh akhir. Contohnya yansuru menjadi lam yansur. Yansuru kan fi'il mudhari dibaca rofa. Diperhatikan Rehan. Malah garuk-garuk. Lu mikirin apa garuk-garuk kepala gitu. Lu puyeng. Lah iya kan. Malah begini-begini ya. Nah, ketika dimasukin lam kan huruf jazm. Harfu jazmin. Gitu loh ya. Harfu nafiyin wa jazmin. Huruf nafi dan jazm. Ya, nafi yang maknanya mentiadakan. Maknanya tidak, bukan tidak akan. Nih, gue tulis biar Mundiri ingat. Lam ini harfu nafiyin wa jazmin. Huruf nafiyin nafi wa jazmin dan huruf jazm. Maknanya tidak. Gitu. Kalau la ini kok macam-macam. Ada yang ini nafi, ada yang nahi. Kalau lam
Nah, kalau lan, nih saya tambahin di sini. Habis itu begitu Kalau lan harfu nafyin wa nasbin wa qalbin. Nah, qalbin nasab kan nafiyah mentiadakan. Lan kan tidak juga. Maka ditambahin tidak akan karena ada qalbin. Wa nasbin karena menasabkan. Paham sendiri? Termasuk pakai. Lah pakai kan kemarin juga sama. Lam diartikan tidak akan. Ngawur aja. Nah, sekarang kembali ke pembahasan. Ini sukun udah. Sekarang yang kedua. Yang kedua, dari alamat jazm itu khatfu. Khatfu ini terbagi dua. Ada khatfu harfil illah. Membuang huruf ilat. Maka tadi saya bilang sama kalian, itu contoh keren. Contoh di dalam jurumiyah itu cuma ini. Iya kan? Nah itu tadi ada yas'a, ada yasko, ada yan'a, ada yabko, bagia yabko. Banyak contohnya. Ingat-ingat. Karena di kitab-kitab jurumiyah itu contohnya paling cuma yaksa doang. Nah, perhatikan. Yaksa ini kan fi'il mudhari'. Yaksa itu khosiyah yaksa. Fa'ila yaf'alu. Berarti farikha yafrahu. Bab keberapa ini? Alah, mikir lu. Bab keberapa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Berapa? 4. Pakai pasti bingung. Bab apaan sih? Setahu saya bab itu pintu. Norak. Makanya pakai ini krisis tasrifan yang sangat-sangat akut. Makanya lu ngapalin tasrifan yang benar. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin dhammu dhammin. Kasru fathin dhammu dhammin kasrotani. Yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Contohnya bisa pakai. Mau proses bisa. Ngeledek gua lu. Sombong amat gitu lagi lu. Dengerin. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Nasoro yang suruh bawahnya persis. Terus fa'ila yaf'alu. Kebalik ya. Fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Fataha yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Fariha yaf'alu. Bab kelima fa'ula yaf'ulu. Khasuna yahsunu. Bab keenam fa'ila yaf'ilu. Khasiba yahsibu. Apal enggak ke? Saya mutolak dulu enggak. Dan memang saya apal di luar kepala. Sombong amat pak. Apal sombong. Lu yang enggak apal memang tawadu. Nah, ini jangan mau diputar balikkan. Ngerti kan? Itu kalau di dalam Ibnu Aqil disebutkan al-hifdzu hujjatun liman lam yahfad. Apal kaidah itu argumen bagi orang yang enggak apal. Kalau lu nggak apal udah diem aja. Jangan banyakkan cincong. Orang nggak apal baik komentar. Komentarnya salah lagi. Lu ngerti kan? Nyambung deh pagi. Ini khosia. Khosia yaksa. Dengerin. Yaksa dibaca rofa. Ya kan? Tanda rofanya dhamma muqaddarah. Nah, begitu yaksa kemasukan lam. Diperhatikan. Itu menjadi lam yahsya. Nah ini kan beda. Yang setelah sin ini ada alif, ini alif bengkok namanya. Habibi nyambung nih. Lupa di pak, ngantuk lagi jewer bunga. Yang kenceng yang bener loh jewer. Masa kalah sama Aska? Aska
Bukan kebablasan. Balak balis. Nggak usah kebablasan. Iya, begitu aja orang. Kalau yang ngantuk gebek kupingnya, ntar melek. Erwin kalau ngantuk kupingnya gebek aja sendiri, nanti melek. Oh, gitu loh. Perhatikan. Ini kan yaksa, setelah sin kan ada alif, cuman alif bengkok. Nah, kemasukan lam. Di sini ada alifnya enggak? Ini bukan alif, ini kan huruf sin. Huruf sin, kalau sin kan begini. Nah, kalau sin kan dikasih titik 3. Kan enggak ada alifnya. Nyambung kan? Nah, ini lam yaksa, maka ini pendek. Kalau ini panjang karena ada alif. Nah, Pak, cara mengetahui huruf elat yang dibuang itu bagaimana? Ini tolong perhatikan. Ini huruf sin. Tadi kan kalau dalam ini kan ada alifnya. Ini udah dibuang. Tapi huruf sinnya dibaca apa ini? Dibaca fathah. Fathah ini menandakan alamat. Kalau yang dibuang huruf elat ini kan ada alif, waw dan ya. Nyambung. Jadi khatfu, jazm, tanda yang kedua adalah khatfu. Khatfu nanti terbagi 2. Ada khatfu harfil ilah, ada khatfu nun. Nah, huruf elat itu ada 3, alif, waw dan ya. Nah, contohnya alif yaksa, ini loh. Lam yaksa, nah ini loh. Sinnya dibaca fathah. Fathah ini sapu saudara. Fathah ini menunjukkan huruf elat yang berupa alif yang dibuang. Oh, artinya yaksa, lam yaksa dibaca jazm. Tanda jazmnya alif karena huruf elat. Fathah yang ada pada sin. Nah, sin kan berarti sebelum huruf elat. Itu tanda huruf elat yang dibuang adalah alif. Nah, ini sekarang ghaza yaghzu. Yaghzu ini asalnya yaghzu. Cuma kan nggak boleh yaghzu, harus yaghzu. Oke? Kalau dalam contoh situ tadi da'a yad'u. Maka itu keren. Ada da'a yad'u, ada naba yambu, ada nama yanmu. Banyak contoh keren. Nah, ini saya kasih contoh ini. Ini lam yaghzu, kan ada wawunya nih. Dimasukin lam. Maka menjadi lam yaghzu. Nah, ini tadi ada wawunya. Nah, kemasukan lam ini huruf apa? Jazm atau jazim. Wawunya dibuang. Nah, waw yang dibuang sebelumnya ini huruf zai. Zai-nya dibaca dhammah. Dhammah merupakan tanda alamat kalau huruf elat yang dibuang adalah waw. Nyambung? Nah, itu contohnya banyak, kalian tinggal itu ada yat'u, ada yarju, ada yablu, ada yasmu, ada yaksu. Oh gitu loh. Nyambung ya? Loh. Yarmi. Setelah mem apa? Ya. Setelah mem apa? Ya. Iya ini. Loh iya kan? Ini patokan. Nah, kemasukan lam umpamanya. Lam yarmi. Tuh. Ini ada yaknya. Begitu kemasukan lam, yaknya dihilangkan. Hilang. Artinya hilang itu dibuang. Maka kasroh yang ada pada huruf mem, yang tadi kan di sini ada ya, itu merupakan tanda. Oh gitu loh. Kalau huruf elat yang dibuang adalah iya. Kenapa? Harokat yang sesuai dengan ya itu kasroh. Harokat yang sesuai dengan waw itu dhammah. Harokat yang sesuai dengan alif itu fathah. Maka yaksa fathah, yaghzu dhammah, yarmi kasroh. Itu merupakan alamat huruf-huruf elat yang dibuang. Nah, huruf elat itu penyakit. Ini mana tasawufnya? Ini sekilas saja.
Kenapa huruf elat jazm? Itu kan kemantapan. Kita bertauhid kepada Allah, mau mendapat iman yang mantap. Jazm itu kan mantap kan, yakin. Itu harus hadfu harfil illah, harus membuang elat, penyakit. Penyakit riya, musyrik, menyekutukan Allah, syirik. Ya, ujub, membanggakan diri, takabur, sombong, riya, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang, madhu, ingin dipuji orang, sana juga sama, ingin dipuji orang. Itu penyakit, harus dihilangkan kalau kita mau bertauhid, beriman kepada Allah dengan mantap. Nyambung. Nanduk cuci muka dijelasin loh. Ini baru naikin level tasawuf dikit aja udah oleng. Iya kan, lo bagaimana baca Ar-Risalah Al-Maimuniyah langsung gila. Iya kan. Nah sekarang hadfun nun. Ya, hadfun nun sebagai tanda alamat jazm ada pada af'al khamsah. Af'al khamsah kemarin rofaknya pakai apa? Subutun nun. Dicontohkan, oke langsung saya kasih contoh. Asalnya kan yadribani. Tadribani. Yadribuna. Tadribuna. Tadribina. Ini kalau nggak nongkrong bengkok. Tuh, ini semua terambil dari fi'il mudhari' yadribu asalnya. Nah, dari yadribu huruf ya-nya bisa utuh ya, bisa juga diganti ta. Ini bisa bertemu alif. Kan kemarin gitu. Kalau ketemu alif berarti sedang atau akan memukul siapa dua laki-laki, ini rofa. Begitu juga yadribuna, tadribuna, kan yadribu dasarnya, termasuk tadribina. Nah, ini non, tapi ntar saya tulis gak apa-apa. Ini non disebut namanya subutun nun, atau kadang-kadang sabatun nun. Itu adalah alamat rofa. Nah, ketika jazm atau nasab, nunnya dibuang. Nah, karena ini membahas jazm pakai jazm, dikasih lam. Ini penting saya tulis. Lam yadriba. Tuh. Terus lam tadriba. Kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar kaitannya ya dan tak dalam dalam rofa tandanya ini. Subutun nun kan. Nah, tinggal ingat-ingat kalian. Gitu loh. Begitu kemasukan oh iya ini kurang turun, ya udah. Lam yadribu. Nah, ini kenapa saya tulis ini loh. Nah, ini loh. Begitu nonnya dibuang, mau lam yadribu atau lam tadribu, diperhatikan. Ini supaya kalian teliti. Begitu nonnya dibuang, wow, ini tambahin alif. Kemarin disebut alif apa? Alif apa? Wariko. Ingat-ingat, maka ini sengaja saya tulis. Padahal saya menyontohkan ini doang aja saya kasih lam. Set. Udah nyontohin semua. Nonnya dibuang. Cuman di sini kan nggak ada wawunya. Nah, ini loh. Ini saya ingin kalian teliti bahwasanya wawu sebagai fa'il, ini kan alif fa'il, ya kan? Wawu fa'il. Nah,
Ini yang jadi fa'il wawunya. Alif ini adalah alif farikoh. Untuk membedakan antara wawu asma khamsah dan wawu yang ada pada jamak mudzakkar salim. Baik fi'il mudhari atau fi'il madhi. Ketika fa'ilnya berupa wawu jamak, itu ditambahin alif. Amanu juga sama. Mau amanu kayak umpamanya amanu atau fi'il amar aminu. Aminu kan fi'il amar. Ini madhi ada pada alifnya. Mau dalam fi'il mudhari. Nah, alif yang ada pada ini itu disebut alif farikoh. Kudu teliti kalian. Ngerti maksudnya? Supaya didebat orang model kayak bagaimana ya paham. Nah, nun itu kaitannya dengung. Begitu loh. Ya kan? Maka dalam untuk meraih jazm, kemantapan dalam iman kepada Allah, jangan kebanyakan dengung. Jangan ingin nyari wah. Jangan ingin dipuji. Jangan ingin ya nyari muka. Loh kenapa Pak? Nggak boleh cari muka. Karena muka kalian semua masing-masing nempel pada diri sendiri. Ngerti Pin Alpin? Lu pakai ngeliatin Andre. Wah, Alvin nyari muka Pak. Banyak ada yang laporan gitu. Loh emang mukanya Alvin kemana? Pindah Pak ke muka tembok. Wah, masa mukanya muka tembok? Nyambung kan? Maka dalam ilmu nahwu hadfun nun. Yang nun itu kaitannya taswid bersuara. Suara itu kaitannya keindahan. Udah, jangan kebanyakan cincong. Gampangannya begitu. Oke? Nah, untuk meraih tauhid yang benar, jazm itu pertama khassu harfil ilam, buang penyakit tadi, penyakit hasud dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah khassun nun, membuang nyari, pengen cari dipuji dan lain sebagainya. Oke, karena mau ngaji ke sono, Yusuf ada. Oke. Terus tadi pagi saya WA lu. Udah lu baca belum? Oh ya, nanti yang besok malam Jumat yang mimpin tahlil atau mimpin Yasin ya, itu nanti dibacain almarhum itu tadi ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.